sebuah keberhasilan itu meninggalkan sejarah. Maksudnya adalah ketika seseorang mencapai sebuah keberhasilan, mencapai sebuah kesuksesan, maka ada sejarah, ada jejak, ada pelajaran yang ditinggalkan dari proses pencapaian keberhasilan. Nah, ketika kita belajar tentang keberhasilan, maka ada 4 mindset yang bisa membantu kita untuk berhasil mencapai keberhasilan itu. Apa saja 4 mindset itu? Nah, saya belajar dari teman-teman saya, kolega saya, jaringan saya, dan mentor-mentor saya yang menurut saya levelnya sudah sukses. Dan saya belajar bukan hanya dari kesuksesannya, tapi dari cara berpikirnya, dari mindset. Ada 4 mindset. Yang pertama, belajarlah untuk selalu melakukan sendiri, bahkan mengeksekusi ide Anda dan menghadapi masalah sendiri. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, ya, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, selesaikan tantangan itu sendiri, ya, dan jangan tergantung pada orang. Nah, ini adalah pesan yang sangat luar biasa, di mana ketika kita terlalu dan terbiasa mengandalkan segala sesuatu pada orang lain, maka mental kita yang akan makin lama makin menurun. Kita sepertinya tidak siap untuk menghadapi masalah. Kita tidak siap untuk menjalankan ide kita. Maka orang-orang hebat, dia akan berfokus pada dirinya sendiri. Mulai dari berpikir sendiri, ya, bagaimana menciptakan sebuah kesuksesan, bagaimana menciptakan sebuah ide, ya. Kemudian dia mengeksekusi sendiri dulu gagasannya. Kemudian ketika ada masalah, dia hadapi masalahnya sendiri. Karena dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, atas segala keputusannya. Jadi pesannya adalah berani untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Jangan tergantung pada orang dalam segala aspek hidup. Ya, memang yang namanya manusia itu kan kita tidak bisa lepas dari orang lain. Betul, kita butuh bantuan orang lain. Itu betul, kita butuh dukungan dari orang lain, betul. Tapi jangan sampai kita terlalu menggantungkan diri pada orang. Bahkan pada pasangan kita pun sebetulnya kita tidak boleh terlalu menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada orang tua, kepada teman, apalagi pada siapapun. Jadi jadilah pribadi yang memang mandiri, ya. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu kan punya pikiran, punya perasaan, ya, punya kehendak yang berbeda. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan, pemikiran orang lain. Suatu saat orang yang kita andalkan bisa saja dia tidak mau lagi untuk kita andalkan, ya. Dan ketika kita tidak terbiasa untuk melakukan segala sesuatu sendiri, ya, kita terlalu mengandalkan orang lain, yang ada kita justru akan kewalahan, ya. Jadi belajarlah untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Capek, ya betul, repot, betul. Tapi di situ dah pelajaran paling penting. Sehingga apa? Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, ya, Anda akan bertanggung jawab. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda akan tetap stabil. Jika misalnya Anda adalah seorang pembisnis, maka mulailah eksekusi bisnis Anda sendiri. Gagal, hancur, banyak masalah, nggak jadi masalah, ya, lakukan aja sendirian. Itu mindset pertama. Mindset kedua adalah belajarlah untuk tidak mudah menyerah, ya. Kehidupan itu penuh dengan tantangan. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap bidang yang kita geluti, setiap hal yang kita kerjakan, itu pasti ada tantangannya. Nah, orang-orang yang hebat, yang kuat adalah mereka yang tidak pernah mau menyerah. Bahkan teman-teman semua, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kehebatan kita atau skill kita hanya berperan 10% untuk keberhasilan kita. Kemudian tim yang hebat kita hanya berperan sekitar 20%. Nah, 70%-nya adalah mentalitas kita, di mana kita tidak mau menyerah.
Kita tidak mau berputus asa. Kita tidak mau nyerah. Meskipun berkali-kali kita gagal, meskipun berkali-kali kita jatuh, tapi kita berdiri lagi, kita terus maju. Ya. Nah, mental tidak mau menyerah itu tidak dipelajari di sekolahan, teman-teman semua. Ya. Nggak ada ilmunya bagaimana cara menjadi orang yang pantang menyerah, tidak. Hanya kehidupanlah yang akan mengajarkan Anda bagaimana cara untuk tidak menyerah. Ya. Jadi itu adalah ilmu pengalaman. Hanya bisa didapatkan dari pengalaman. Ya. Semakin besar tantangan yang Anda dapatkan, maka beranilah untuk bertanggung jawab. Beranilah untuk tidak menyerah di tengah jalan. Meskipun berat, berpikirlah solusi. Apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya selesaikan? Ya. Jadi latih diri untuk selalu menyelesaikan. Kemudian, untuk kita bisa kuat dan tidak mudah menyerah, biasakan fokus. Ya. Fokus dalam satu bidang. Ya. Ahli dalam satu bidang saja dulu. Sampai Anda benar-benar jadi hebat. Jangan sampai Anda loncat-loncat. Ya kan? Anda jadi pembisnis, bisnis gagal, pindah lagi jadi pekerja gagal, pindah lagi jadi apa, ya kan? Jadi konten kreator misalnya, gagal lagi. Jadi fokus, ya, fokus aja. Tekuni satu bidang sampai Anda benar-benar hebat, sampai Anda benar-benar paham. Nah, dengan cara itu akan menumbuhkan jiwa dan mental Anda tidak pantang menyerah. Nah, poin ketiga adalah senantiasa bergabung, senantiasa masuk ke dalam lingkungan yang positif, lingkungan yang membuat Anda tumbuh, dan hindari orang-orang yang memang toksik, orang-orang yang memang menginginkan Anda untuk tidak upgrade diri, menginginkan Anda untuk tidak maju. Hindari orang seperti itu. Jadi orang-orang toksik, orang-orang yang tidak maju, orang-orang yang negatif, itu biasanya mereka tidak senang terhadap pengembangan diri kita. Mereka ingin mengajak kita untuk tetap berada dalam level mereka. Ya. Jadi itu harus hindari. Upayakan untuk bergabung dengan orang-orang yang memang punya mentalitas, punya kesuksesan, punya kemampuan lebih dari Anda. Tapi biasanya ketika teman-teman bergabung dengan orang-orang yang lebih hebat dari Anda akan capek. Anda akan terus dipush. Anda akan terus dipacu untuk produktif. Ya memang begitu. Mereka bisa berhasil karena itu. Ya, bukan orang-orang yang santai, bukan orang-orang yang berpikirnya jangka pendek, tapi mereka biasanya nge-push Anda, akan menekan Anda untuk terus berkembang. Karena itulah kunci keberhasilan. Nah, bergabung dengan orang-orang seperti itu membuat level Anda akan terus meningkat tanpa Anda sadari. Anda akan jauh meninggalkan orang-orang yang memang berada dalam level di bawah Anda. Itu ya. Jadi coba bergabung, diskusi, ngobrol ya dengan orang-orang yang punya level lebih tinggi dari Anda. Dan poin yang keempat adalah senantiasa berpikir jangka panjang. Ya. Jadi Anda harus punya visi besar. Anda harus punya keinginan. Anda harus punya mindset. Anda harus punya impian. Ya, impian harus besar. Jangan sampai Anda tidak punya keinginan. Ya. Keinginan itu harus besar, impian itu harus besar. Perkara bisa tercapai atau tidak itu bukan persoalan. Kenapa? Karena impian besar itu kan butuh proses. Impian besar itu butuh proses. Ya, tidak bisa cepat. Bisa mungkin 20 tahun, 30 tahun itu akan tercapai. Tapi nggak jadi masalah. Selama apa yang kita pikirkan, selama apa yang kita inginkan itu pasti bisa kita wujudkan selama kita tidak berputus asa. Kita tidak berhenti di tengah jalan. Kita tidak pernah berhenti saat ada masalah. Ya. Dulu mungkin teman-teman berpikir, saya ingin kuliah. Ya kan, ketika masih SD atau masih SMP. Ya kan? Akhirnya sekarang bisa kuliah. Pengen lulus, pengen sekarang bisa. Ya kan? Kenapa?
Ya karena teman-teman terus memikirkannya. Keinginan itu tidak pernah luntur sehingga bisa mencapai. Nah, kebanyakan orang dia hanya punya keinginan, tetapi keinginannya tidak ia jaga. Ketika dapat masalah, ya udah deh. Ketika ada masalah, ya sudahlah, mungkin ini takdir saya. Nah, jadi orang-orang yang punya impian besar, orang yang punya mimpi besar, dia akan terus menjaga impiannya sampai impiannya benar-benar terwujud. Itulah kenapa orang-orang hebat, ya, orang-orang luar biasa, mereka senantiasa berpikir dalam visi yang besar. Dia ingin menciptakan solusi yang besar. Dia ingin menumbuhkan sesuatu yang besar. Sehingga terciptalah solusi-solusi produk-produk yang besar yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk terus meningkatkan kemampuan dan cara berpikir Anda untuk bisa berhasil. Terima kasih.